Buya Safari Ramadan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang maha pengasih, Dialah yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dialah kita menyembah, dan hanya kepada Dialah kita meminta pertolongan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu mencurahkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan kepada para sahabat, dan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Imam Masjid, Ketua beserta jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, Bapak-bapak RW, Pak RT, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustaz dan ustazah, semua kita yang hadir di masjid ini, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk yang baik. Kenapa? Karena kita bersumber daripada yang maha baik. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sesungguhnya kita manusia ini adalah makhluk yang pengasih dan penyayang. Kenapa? Karena kita bersumber dari yang maha kasih, dari yang maha sayang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alam semesta ini, manusia, binatang, tumbuhan, langit pertama, kedua, sampai ke langit yang ketujuh, alam semesta yang maha besar ini, di dalam yang maha besarnya lagi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semua kita bersumber daripada Dia. Tapi kenapa di antara kita manusia yang baik, yang berasal daripada yang maha baik, belum mampu untuk menampilkan kebaikan itu? Kenapa di antara kita umat manusia belum mampu untuk menebarkan kasih dan sayang itu? Karena kita lupa dengan diri kita yang sesungguhnya. Karena kita menganggap bahwa diri kita sesungguhnya adalah casing ini, jasad ini, jasad yang dikasih identitas laki-laki atau perempuan, jasad yang dikasih nama, misalnya Safari Ramadan, jasad yang dikasih nama sukunya, mungkin dari Minangkabau, dari Jawa, dari Batak, dari Bugis dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Manusia memandang kepada jasad, manusia memandang kepada identitas, tapi kita lupa Allah memandang kepada diri kita, kepada diri yang sejati kita, yakni kolbu kita, hati dan nurani kita. Allah tidak pandang bentuk rupamu, siapa kamu, mau laki-laki, perempuan, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, masyarakat biasa. Aku tak pandang, kata Allah. Yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Kita lupa dengan diri kita. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita ini sejak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Tapi dengan berjalannya waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim pun berganti dengan musim. Berumurlah kita sekarang. Ada yang 10, 20, 50, 60, 100 tahun, 100 tahun lebih. Ketika kita lupa dengan diri kita yang sejati,
lupa kita dengan diri kita yang sebenarnya diri itu, maka muncullah kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Selalu melekat. Ketika itu sudah melekat di dalam diri kita, muncul penyakit di dalam diri kita. Kata Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Kadang iri dengki, berburuk sangka, pemarah, sombong, takabur, saling caci mencaci, maki memaki, saling sakit menyakiti, saling zalim menzalimi. Tidak ada cinta dan kasih sayang di dalam dirinya. Kenapa? Karena dirinya yang sejati itu telah tertutup, telah melekat dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya itu. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, didatangkan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Maka datang Ramadan ketika kita melaksanakan puasa sungguh-sungguh, ketika kita melaksanakan solat sungguh-sungguh, ketika kita melaksanakan solat wajib ditambah dengan solat tarawih dan witir, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan tadarus Al-Quran, ditambah dengan zakat fitrah dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga hilanglah kemelekatan itu di dalam diri kita. Hilanglah penyakit-penyakit itu di dalam kalbu kita. Ketika itu sudah hilang, datang 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hilang kemelekatan yang ada di dalam diri kita yang sebenarnya diri itu. Maka kita kembali dalam keadaan fitrah. Kembali kita kepada diri kita yang sejati. Kembali kita kepada diri kita yang sebenarnya, diri kita. Mana diri kita yang sebenarnya? Yang fitrah itu, saudaraku. Diri kita yang sesungguhnya adalah yang baik itu. Diri kita yang sesungguhnya adalah yang bersih itu. Diri kita yang sesungguhnya adalah yang pengasih dan penyayang itu. Karena kita bersumber daripada yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sayang. Maka muncullah pribadi kita. Maka ibadah yang kita lakukan muaranya adalah takwa. Takwa muaranya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah muaranya adalah kasih dan sayang. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini, maka dia tampil menjadi mukmin yang sejati. Apa itu mukmin yang sejati? Mukmin yang selalu menebarkan kebaikan, mukmin yang selalu berkasih sayang. Ketika dia telah kembali kepada fitrah, kepada diri yang sejatinya, kepada diri yang sebenar dirinya, tidak ada dendam lagi, saudaraku. Tidak ada lagi sakit hati, saudaraku. Tidak ada lagi saling zalim, zalimi. Tidak ada lagi saling caci, mencaci. Tidak ada lagi saling dendam, dendam. Tidak ada lagi saling bunuh, membunuh. Yang ada itu adalah kebaikan. Yang ada itu adalah Rahman dan Rahim. Berkasih sayang, menebarkan kemanfaatan bagi seluruh alam semesta. Karena dia tahu bahwa diri kita ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini sebagai wakilnya Allah. Sebagai khalifah di muka bumi untuk menebarkan kebaikan, menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dan ketenteraman. Bukan kita manusia yang membuat kerusakan. Maka kalaulah kita ingat apa yang selalu kita ucapkan setiap kita melaksanakan apapun, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada, ini gerak kita. Mata melihat karena ada ruh yang maha melihat yang ada di dalam diri kita. Telinga bisa mendengar karena ada ruh yang maha mendengar. Kita berkehendak karena ada ruh yang maha berkehendak. Tidak ada yang milik kita. Bahkan kita ini tidak ada, saudaraku. Yang ada itu cuma Allah. La ilaha illallah. Tidak ada semua ini. Kecuali yang ada itu cuma Allah. Kalaulah kita ingat Bismillahirrahmanirrahim, semua atas nama Ia.
Bismillah, semua atas nama Allah. Mau makan, mau minum, mau melangkah, melaksanakan aktivitas apapun, Bismillah atas nama Dia. Untuk apa? Bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling bunuh-membunuh, bukan untuk saling zalim menzalimi, tapi Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah untuk berkasih sayang. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tarawih yang dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita bangkitkan kesadaran diri kita. Ketika kita berbuat zalim bapak dan ibu, ketika kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, sesungguhnya itu bukanlah diri kita yang sebenarnya diri. Sesungguhnya itu bukanlah diri kita yang sejati. Karena diri kita yang sebenarnya, diri kita itu adalah baik. Karena diri kita yang sejati itu adalah pengasih dan penyayang. Karena kita bersumber daripada yang maha kasih dan maha sayang. Jaga diri kita yang sejati itu. Maka yang paling berharga di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Dialah yang merasakan bahagia tidak bahagianya, tenang tidak tenangnya, nyaman tidak nyamannya. Maka kenalilah diri kita itu. Maka ulama-ulama sufi berpesan kepada kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Wah, semua kita tahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita datang dari Dia. Semua kita akan kembali kepada Dia. Maka yang paling setia menemani kita, Bapak, bukanlah istri kita. Istri kita menemani kita di waktu kita ijab kabul sampai kita meninggal. Yang paling setia menemani kita adalah bukan anak kita, tapi yang paling setia menemani kita adalah diri kita sendiri. Sampai nanti kita kembali kepada Dia, yakninya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan kami terakhir untuk kami pribadi dan kita semua, harus kita jaga diri kita itu. Apa pesan Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya? Hati-hati memetik bunga. Memetik bunga di dalam duri. Hati-hati menjaga hati. Janganlah sampai dia sakit. Kalaulah sampai dia sakit, sangatlah sulit mengobatinya. Kata Buya Hamka, hati-hati memetik bunga di dalam duri. Hati-hati menjaga hati. Janganlah sampai dia rusak. Kalaulah sampai dia rusak, sangatlah sulit untuk memperbaikinya. 1 bulan lamanya kita untuk menghilangkan kemelekatan itu. Maka hilanglah kemelekatan itu, kembali kita kepada diri kita yang sejati, yakninya berkasih sayang, yakninya baik dan memberikan kemanfaatan. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وبحرنا ومولانا محمد. اللهم صلوا سنة تراهرتين جامعة رحمكم الله. Allah